teman-teman di PDIP ini menurut saya pembisik-pembisiknya Ibu Mega ini amatir, Mas. Ya kan? Mereka tidak berkaca dari masa lalu bahwa Ibu Mega ini seorang yang keras hati. Ya kan, bagaimana perlakuan beliau dengan Gus Dur, dengan Pak SBY, dengan Pak Jokowi, ya kan. Yang berhasil memang dengan Gus Dur, tapi yang tidak berhasil dengan Pak SBY. Pak SBY akhirnya jadi presiden. Bu Mega out, gitu loh, ya kan. Waktu kemarin dengan Pak Jokowi, ya kan, berhasil juga Pak Jokowi jadi. Tapi ketika dengan Pak Prabowo, akhirnya Ganjar out, Mas. Nah, di sini harusnya teman-teman PDIP yang memberikan masukan, ya kan, harus lebih pintar, lebih strategis lagi bahwa ketika Anda memusuhi kayak Pak Jokowi atau Pak Prabowo ini, kedepannya kemarin dengan Pak Jokowi itu kan udah hancur nih, ya kan. Nah, ini dengan Pak Prabowo ini lebih hancur lagi, yang saya lihat, karena harus kita melihat bahwa dukungan kepada Pak Prabowo ini bahkan melebihi Pak Jokowi di 2014, Mas. Walaupun tingkat kepuasan masyarakat kepada Pak Prabowo yang 80,90% ini ada benang merah dari Pak Jokowi. Nah, jadi ketika orang sudah didukung 80% rakyat Indonesia, baru kita mau lawan. Mau jadi apa ini, Mas? Kalau nggak jadi perkedel. Ya kan? Nah, ini yang harus kawan-kawan itu, aduh, pintar lah. Ini teman-teman ini, saya kadang-kadang ini ada Prananda, Adian. Kalian ini gimana gitu loh. Kan jadinya konyol gitu loh, Mas. Ya, konyolnya ya yang saya bilang tadi, narasi-narasi negatif yang mereka keluarkan, terus demo-demo yang mereka inilah orkestrasi, kan jadinya nggak berguna gitu loh. Masyarakat kita lihat banyak nggak suka sebenarnya dengan demo-demo, termasuk dengan adik-adik mahasiswa ini gitu loh. Kok karena juntrungannya juga nggak jelas, apa yang mau diminta juga nggak jelas lah. Jadi nggak, aspirasinya nggak murni gitu ya. Nggak murni gitu loh. Jadi ya harusnya kan, kalau menurut saya sih, mahasiswa teman-teman itu banyak kok orang-orang yang mendapat ketidakadilan hukum, terus masyarakat yang masih nggak bisa kerja atau makan atau apa, urusin lah yang begitu-begitu, daripada kembali lagi waktu kita ingat nggak demo yang masalah MK itu, Mas, Indonesia Darurat. Oh iya. Nah, setelah Indonesia Darurat, itu pilkada, terus mahasiswanya apa? Gigit jari kan? Ya kan, udah nggak diurusin lagi, Mas. Nah, ini dimanfaatin lagi, ya kan? Nah, jadi yang saya katakan tadi, Mas, ini akan sangat berdampak buruk. Kalau mau saya bilang, kalau saya nggak mau bilang, bukan saya peramal nih, ya kan? Saya dari dulu, menurut saya, saya punya, kalau di podcast atau media atau diomongin teman-teman, kebanyakan sih tepat apa yang saya prediksi gitu loh, bukan ramal ya, sebagai seorang paranormal. Nah, jadi ketika nanti ini akan diikutin, kalau Ibu Mega dan teman-teman PDIP nonton kita nih, mudah-mudahan mereka bertobat nih, nggak lagi. Tapi kalau nggak, Ibu Mega akan mengeluarkan seruan atau instruksi yang berdampak buruk, bukan buat Pak Prabowo. Saya yakin Pak Prabowo, ya Pak Jokowi bilang, sangat kuat, Mas, baik di parlemen maupun di penerimaan di masyarakat gitu loh. Yang akan hancur lebur ya PDIP sendiri. Mereka akan menggali kuburnya sendiri. Oke. Ini terakhir nih, sebelum kita tutup, ada concluding remarks, concluding statement dari Bung Sylvester tentang Prabowo Gibran dan tentang situasi sekarang. Jadi saya sebagai bukan hanya pendukung Prabowo Gibran, tapi sebagai anak bangsa merah putih yang ingin mengungkapkan kebenaran dan pencerahan. Dengan pidato Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan Pak SBY, itu sudah tidak ada lagi di acara Gerindra ya? Acara Gerindra, baik di Hambalang maupun yang di Sentul. Kan Pak SBY juga berpidato di situ.
bahwa jangan ada keraguan lagi bahwa Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan Pak SBY itu solid. Karena mereka mempunyai visi misi yang sama untuk membangun Indonesia emas. Jadi marilah kita masyarakat, ya kan, jangan terpengaruh daripada para politisi jahat atau orang-orang yang dibayar, ya kan, untuk ngomong di media, orang bayaran nih Mas, yang hanya mengadu domba, hanya menghasut, hanya membodohi kita. Tapi momentum kemarin pidato Pak Prabowo juga ya bukan mengeluh-elukan Pak Jokowi, tapi di situ kita tahu bahwa Pak Jokowi bukan hanya berterima kasih kepada Pak Prabowo bukan hanya berterima kasih Pak Jokowi, berterima kasih juga beliau kepada semua presiden. Ya, termasuk ya, ke Bu Mega kan? Ke Bu Mega, termasuk beliau ngomong juga Pak SBY, Pak Harto, bahkan beliau mengatakan bahwa beliau mendapat doa dari Gus Dur yang betul. meninggal. Jadi ini kalau saya melihat pidato Pak Prabowo itu kemarin di acara yang terus Pak Jokowi, itu pidato dua orang yang super, termasuk Pak SBY ya. Ini saya sebagai anak bangsa itu senang gitu loh, bahwa ini sejuk, ini solid, dan saatnya kita bangsa Indonesia ini bergandengan tangan. Karena waktu pidato itu Pak Prabowo juga menyinggung masalah kita harus mendem jeruk, gitu loh, ya kan? Saya pun mungkin agak dengan beberapa presiden atau pemimpin itu yang nggak sesuai ya, tapi kita juga menghormati mereka, ya kan? Mereka yang ya dari Bung Karno, Pak Habibie, semuanya lah, Bu Mega, ya kan? Nah, terus yang kedua, ini momentum kita untuk bersatu. Makanya saya merasa menyayangkan apa yang dilakukan instruksi Bu Mega ini, gitu. Karena hanya membela seorang koruptor, gitu loh. Jadi di situ Pak Prabowo berpidato untuk optimisme. Yang pertama itu penghormatan kepada para pendahulu, bapak-bapak bangsa kita. Yang kedua, optimisme beliau untuk Indonesia ini maju di atas kaki sendiri. Dan penghematan ini juga untuk rakyat. Ya kan? Jangan sampai ya itu tadi ada yang raja-raja kecil, ya kan? Contoh di kementerian itu saya juga tahu, Mas. Karena saya berapa kali juga oleh teman-teman itu disuruh, Bang bikin PT, nanti bikin IO, acara gathering, seminar, outbound. Yang menurut saya juga ini tidak langsung menyasar ke masyarakat. Nah, penghematan ini kan Pak Prabowo 750T, ya kan, terus bentuk Danantara, terus nanti Bank Emas, kita masuk di BRICS. Ini kan langsung ke rakyat gitu loh, langsung menyasar ke perut rakyat dengan bantuan tunai langsung, terus perbaikan fasilitas kesehatan, pendidikan dan sebagainya, UMKM, penghapusan utang-utang UMKM, ini kan langsung ke masyarakat gitu loh. Jadi kembali lagi kepada adik-adik mahasiswa, ya pelajari dulu benar-benar. Ya silakan aja mau demo, sah-sah saja kok. Kita juga tukang demo gitu loh. Mungkin mereka baru sekali demo, kita udah 1000 kali lebih. Udah capek demo ini kan. Nah, tapi kan kita demonya kita pelajari benar gitu loh, Mas. Ya kan, dulu waktu Undang-Undang Cipta Kerja, ya kan, adik-adik saya mahasiswa dari Bandung tuh, sampai kocar-kacir nggak bisa makan karena dihadang polisi, ya kan. Terus ke rumah rame-rame, makanlah di rumah, aku kasih ongkos pulang. Terus saya tanya, kamu udah baca belum Undang-Undang Cipta Kerja? Belum baca. Menarik. Jadi itulah, ya kita berharap ini udah selesai dengan ditanya Hasto ini. Mudah-mudahan sudah tidak ada drama, tidak ada telenovela, sudah tidak ada adu domba, sudah tidak ada menjelekan atau mengkambing hitamkan siapapun. Karena ya kemarin kan waktu dia terakhir di doorstop di KPK, dia bilang ini momentum. Ya benar momentum, tapi jangan adilin Jokowi. Pak Jokowi kan, ada pernyataan dia kan gitu kan. Ya mana buktinya gitu loh. Memang bukti, Mas, kalau di penyelidikan memang tugasnya penyidik. Tapi kan kalau memang kita punya bukti kan lebih bagus. Ini loh buktinya aliran dana Pak Jokowi ke siapa, dari
Pak Jokowi ke Sylvester Matutina atau ke Pak Bang Sahal atau siapa, itu harus ada gitu loh. Ya kan, atau apa abuse of power, ya kan. Oh ini Pak Jokowi ngomong itu kasih proyek ke Silver ya. Itu nggak pernah ada, Mas. Saya ini nggak pernah dapat proyek, nggak pernah dapat uang dari Pak Jokowi. Jabatan pun nggak. Makanya kan bicara soal bukti kan kita di segmen sebelumnya kan nunggu-nunggu videonya Bu Kony. Bu Kony. Nah, ini mana nggak datang-datang. Nah, kita nantikan video Apem Wine.